Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema di malam hari ini kita akan membahas satu ayat Al-Quranul Karim. Ayat ini bercerita tentang musibah-musibah yang akan menimpa setiap manusia. Kenapa saya ingin membahas ayat ini? Karena sebagai kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, bahwa musibah yang mereka hadapi hari ini adalah musibah yang sangat berat sekali. Dan begitulah Palestina sejak zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mati syahid saja. Kalau kita membaca sejarah, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Al-Aqsa, itu jumlah para sahabat yang mati syahid saja sekitar 5.000 para sahabat. 5.000 para sahabat bukan jumlah yang sedikit. Mereka mati syahid untuk memerdekakan Al-Aqsa. Belum lagi kemudian di zaman-zaman setelahnya, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ribuan kaum muslimin juga tertumpah darahnya menjadi syahid ketika memerdekakan Masjidil Aqsa. Dan zaman itu terulang. Dan hari ini kita bisa saksikan orang-orang yang tidak berdosa dari anak-anak, bahkan wanita-wanita yang tidak berdaya, bahkan orang-orang tua yang tidak sanggup mengangkat senjata, mereka harus mendapatkan musibah besar dan sangat berat kehidupan mereka. Bukan hanya dibayang-bayangi dengan bom, tetapi lebih daripada itu, kelaparan, kehausan, cemas, takut, dan berbagai macam yang mereka alami saat ini. Walaupun kita sangat mengambil pelajaran besar bagi sikap mereka, kebanyakan mereka senantiasa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, bahwa Allah lah sebaik-baik pelindung. Apa yang kita rasakan dari musibah-musibah dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di sana mungkin tidak seberapa.
Makanya malam ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 1 atau ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan juga rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah 155 sampai 157. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini bisa kita simpulkan secara global bahwa di antara sunnatullah yang tidak mungkin berubah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seluruh hamba-hambanya. Akan tetapi tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya bukan ingin mengadabnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hati hamba-hambanya. Apakah hamba-hamba yang diujinya itu jujur keimanannya ataukah dusta keimanannya? Makanya dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menimpakan sebuah ujian di luar batas kemampuan manusia. Karena memang tujuan ujian sendiri dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menguji manusia, membersihkan hati-hati manusia. Dan dengan ujian itu terkadang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pahala besar dengan surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Dan ujian sendiri bisa merontokkan semua sifat-sifat takabur dan ujub, sehingga ketika takabur dan ujub itu hilang karena adanya ujian, maka menjadilah dia semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan bahas dulu ayat ini kalimat per kalimat, baru kita bentangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit. Artinya tidak ada manusia yang diuji sejak lahir sampai mati itu mustahil. Tidak ada. Bahkan kalau dikalkulasi antara senang dan susah itu lebih banyak senangnya dibandingkan susahnya. Antara sehat dan sakit itu lebih banyak sehat
sehatnya dibandingkan sakitnya. Antara senyum dan sedih itu lebih banyak senyumnya dibandingkan sedihnya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menimpakan ujian itu sedikit saja. Makanya bahasanya bi syai'in minal khaufi, dengan sedikit dari rasa takut. Apa maknanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bentuk ujian itu terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari rasa takut. Rasa takut dari apa? Para ulama tafsir mengatakan, wa hiya an yadhhaballahu ba'dal amni faya'ishan nas fi qalaqin wattirabin fayakunu bidzalika dhihabu juz'in min ni'matil amni allati hiya min a'zamin ni'ami. Kata para ulama, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perasaan aman. Kemudian manusia dibuat tidak aman. Mungkin dia stres, mungkin dia bingung, mungkin tergoncang hatinya, sehingga ketika itu terjadi hilanglah sebagian nikmat aman yang merupakan sebesar-besar nikmat, kata para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi kepada saudara-saudara kita kan di Palestina. Allah sedang menguji kepada mereka dicabutnya nikmat aman. Bagaimana mereka hidup dalam kondisi tidak pasti. Sampai-sampai wanita-wanita di Palestina hari ini, kalau tidur di malam hari, maka mereka menggunakan pakaian lengkap. Pakaian lengkap, mulai dari jilbabnya, kemudian pakaian yang menutup auratnya, kaos kakinya, supaya kalau seandainya sewaktu-waktu ada bom dari Zionis Yahudi itu, kemudian Allah takdirkan mereka mati, maka tidak ada yang bisa melihat auratnya. Bayangkan wanita-wanita di sana luar biasa, sampai persiapan mau mati saja seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi, bagaimana ketangguhan hati-hati wanita di sana. Mereka hanya menyebut Allah Subhanahu wa taala lisannya. Dan ini juga sebuah pelajaran. Boleh jadi kalau seandainya kita yang dioper, mereka yang di sini, kita yang di sana, kita tidak setabah mereka, ikhwan. Jangankan lagi kita dibayang-bayangi peluru, dibayang-bayangi bom, dibayang-bayangi kematian, dibayang-bayangi mau dipecat dari perusahaan aja, stres itu bawaannya. Wah, masuk nama saya di list ini. Itu sudah stres kita itu. Baru bicara soal dibayang-bayangi mau dipecat saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ujian seperti itu? Dibayang-bayangi perasaan takut. Supaya kita menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walju'. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu dengan alju', kelaparan. Kata para ulama tafsir mengatakan innal ju'a adzabun 'alal abdan. Sesungguhnya rasa lapar itu salah satu azab yang mengenai badan kita. Ketika kemudian kita kehilangan makanan, kehilangan minuman,
maka terkadang kita lemas. Itulah ujian pada badan kita. Saudara-saudara kita di Palestina ini ada yang 1, 2, 3 hari tak makan, ikhwan. Mereka bisa bertahan hidup. Kita ini kadang-kadang dari pagi sampai sore tak makan, dah gemeteran tuh. Udah lemas kayaknya. Solat maghrib aja udah lemas sekali. Kenapa lemas solatnya? Belum makan, Ustaz. Padahal dari pagi sampai sore, lu di sana udah 3 hari tak makan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seperti itu. Kita dibuatnya lapar. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekenyangan, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa aman, maka sebenarnya kita ini sudah berada di atas kenikmatan luar biasa. Karena Nabi SAW yang mengatakan, man asbaha minkum aminan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya, kata Rasul. Barang siapa yang di pagi harinya kalian merasa aman, tidak dibayang-bayangi seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dibayang-bayangi dengan kematian. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya karena istirahat cukup. Mereka tidak pernah cukup istirahat. Pagi, siang diserang, malam juga diserang. Kapan mereka istirahat? Ketika kekurangan istirahat, pengaruh kepada badan, kesehatan. Indahu qutu yaumihi, pada hari itu dia bisa makan. Jadi kalau kita sudah merasa aman, kemudian sehat badan, dan kita bisa makan, seolah-olah kata Rasul, hizat lahu dunya, dunia itu ada di genggaman dia. Yang antum cari apa sekarang? Kita ini mencari 3 ini kan. Aman, jangan diganggu orang. Sehat badan, jangan banyak penyakit. Makan, minum, dan tidak kelaparan. Itulah orang hidup. Orang hidup nyari apa? Kecuali nyari 3 ini. Sebab kalau 3-3 dicabut oleh Allah Azza wa Jal, atau salah satu dari 3 dicabut oleh Allah Azza wa Jal, rasanya enggak nikmat hidup ini. Coba kita rinci, kalau seandainya kita bisa makan, badan kita sehat, tapi tidak aman seperti di Palestina, atau kita aman umpamanya, alhamdulillah negeri kita aman, bisa makan tapi badan pula tak sehat, stroke, tidak bisa bangun, di kursi roda, bergerak aja diangkat, mana enak hidup kayak gitu tuh. Oke lah aman, dia sehat, tapi tak ada yang dimakan, stres juga dia. Makanya kalau seandainya 3 perkara ini ada pada diri kita, bersyukurlah Anda sudah memegang dunia, kata Nabi. Tapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang uji dengan lapar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama tafsir mengatakan ujian dari Allah berupa kelaparan ini ada 2 bentuk. Pertama, boleh jadi mungkin karena tidak ada makanan yang dimakan, tidak ada minuman yang diminum. Mungkin disebabkan karena mahalnya harga, sementara pun uang kita tidak banyak. Pekerjaan kita pas-pasan, sementara yang dikasih makan, yang dikasih minum banyak. Anak, istri, anak aja 11 umpamanya kan, belum lagi saudara lagi ikut di rumah kita, dan begitu seterusnya. Terkadang kita dibuat stres tuh, gimana ngasih makan mereka. Atau boleh jadi mungkin makanan banyak tapi tidak pernah cukup. Kenapa? Karena tidak diberkahi makanan itu. Karena tidak berkah, itulah akhirnya tidak pernah cukup kalau dia makan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini juga bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa taala
masih memberikan kepada kita, ada yang bisa kita makan, apa yang bisa kita minum, karena di antara saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana ada yang tidak bisa kita rasakan di sini. Kita bisa makan 3 hari, 1 hari itu 3-4 kali, bahkan 5 kali kalau kuat perutnya kan. Tapi di sana 1 kali sehari dia udah untung mereka bisa makan. Kemudian yang ketiga, wa naqsin minal amwal. Terkadang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekurangan harta. Harta ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah penopang hidup kita. Kalau orang tidak punya harta, susah hidupnya. Tapi kalau orang punya harta, minimalnya akan senanglah sedikit hidupnya. Umpamanya orang tidak punya rumah, kita punya rumah, senang sikit tak sewa kan gitu ya, enggak stres pula. Orang jalan kaki capek, kita punya motor, alhamdulillah. Yang jauh jadi dekat kan itu. Tapi kalau orang jalan kaki, yang jauh ya memang jauh, yang dekat pun jadi jauh, jadinya capek kan itu. Ini nikmat itu kendaraan itu. Kemudian uang. Dengan uang kita bisa beli apa saja yang kita hajatkan kan. Kita bisa menyekolahkan anak kita, kita bisa membantu orang lain yang susah dan begitu seterusnya. Makanya kemudian ketika kemudian tidak ada harta, maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diuji dengan wa naqsin minal amwal. Sebab ujiannya begini ikhwan, kalau orang tidak punya harta dan tidak ada keimanan, tidak ada iman, tidak ada takwa, otaknya pasti akan berbuat kriminal jadinya kan. Betapa banyak perampokan, pencurian, itu gara-gara apa? Gara-gara kemiskinan. Gara-gara kemiskinan terjadi kriminal. Makanya kekurangan harta ini bagian daripada ujian. Kalau kita tahan iman kita, tahan takwa kita, berarti Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita sulit harta. Tapi ketika Allah uji dengan diambilnya harta kita, tiba-tiba kemudian kita melakukan kejahatan, berarti kita belum lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan sebabnya banyak kan. Sebabnya banyak. Boleh jadi mungkin karena musibah. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Lombok, lihat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, lihat saudara-saudara kita yang ada di Jogja ketika terjadi gempa dan tsunami itu. Habis semua hartanya kan. Boleh jadi sebelum ada tsunami dia orang paling kaya di situ. Boleh jadi sebelum terjadi gempa dia orang yang paling kaya di situ, tapi setelah terjadi gempa tsunami dia pula orang yang paling miskin pula di situ. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja sewaktu-waktu mengayakan seseorang, bisa saja sewaktu-waktu dengan waktu yang singkat dimiskinkan pula orang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya supaya harta kita ini dijaga oleh Allah, minimalnya walaupun tidak bertambah ya tidak berkurang, maka bersyukurlah dengan harta. Dengan cara apa? Ya tunaikan zakat, bersedekah. Karena Rasul mengatakan malus as-sadaqatu, sedekah itu ma naqasa min mali sedekah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Kemudian juga yang keempat, wal anfus. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal khaufi. Yang kedua minal ju. Yang ketiga min wa naqsim minal amwal. Yang keempat wal anfus. Terkadang Allah menguji jiwa seseorang. Boleh jadi dengan kepergian orang yang dicintainya. Suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, atau mungkin seorang ayah kehilangan anak-anaknya,
Makanya kalau antum lihat sekarang, coba di Palestina kan ada kadang-kadang potongan-potongan video kan, ada anak kecil hidup, semua keluarganya mati. Ada seorang suami roboh rumahnya, semua anak istrinya tertimbun mati semua. Ada orang tua, semua anak-anaknya mati. Macam-macam pokoknya gambaran-gambaran yang ada di sana itu luar biasa. Kadang-kadang kita ini tersayat kalau kita melihat video-video seperti itu. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya itu terjadi kepada kita, istri kita meninggal tidak wajar, anak kita meninggal tidak wajar, orang tua meninggal kita tidak wajar. Kira-kira hati kita seperti apa kan begitu? Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seperti itu. Atau boleh jadi mungkin anfus ini diartikan Allah berikan ujian kepada kita dengan berbagai macam penyakit, sehingga seolah-olah penyakit itu ibarat dia mati bukan hidup. Karena mungkin dia tidak bisa bergerak dari tempatnya, berbaring dari tempatnya, stroke, berkepanjangan, koma, tidak mati-mati. Sama aja juga orang mati itu jadinya. Terkadang kemudian Allah berikan ujian al-anfus, jiwa seseorang itu. Dan ini juga salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan ujian kesabaran. Apakah kita terima dengan qada dan qadar Allah? Karena banyak kemudian ketika orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, kalau tidak tahan-tahan imannya, kadang-kadang dia menolak takdir kan. Terutama mungkin ibu-ibu yang kehilangan suaminya, anaknya pula banyak. Terpikir nih siapa yang ngasih makan dia, siapa yang ngasih makan anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rizki anak-anak kalian dan juga mereka, orang-orang tuanya. Diuji tawakal kita kan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran kita, keimanan kita kepada qada dan qadar Allah itu. Kadang-kadang kalau musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dalam bentuk kematian. Ini yang keempat. Yang kelima, wassamarat, kurangnya buah-buahan atau biji-bijian. Boleh jadi kita ini orang desa, kemudian waktunya panen tahu-tahu gagal panen. Kita punya kebun mangga, waktunya panen gagal panen, dan begitu seterusnya. Besoknya tinggal panen, datang banjir, habislah kemudian padi tak bisa dipanen. Akhirnya kekurangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi. Seseorang itu pasti diuji dengan 5 perkara ini. Saya, Anda, siapapun pasti akan diuji dengan 5 perkara ini. Yang pertama boleh jadi diuji dengan perasaan takut. Takut mikir masa depan. Masa depan kita, masa depan pekerjaan kita, perusahaan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan pokoknya. Belum terjadi sudah stres. Ya. Kadang-kadang diuji seperti itu dengan ketakutan-ketakutan tuh. Ataupun mungkin yang kedua, diuji dengan kelaparan, susah ekonomi, susah pekerjaan. Ya. Atau diuji dengan tidak punya harta. 10 tahun di Batam masih nyewa saja, nggak bisa punya rumah sendiri. Asik kesana kemari, asik banyak utang saja, tidak punya harta sendiri. Atau diuji dengan jiwa, mungkin dengan kematian ataupun dengan sakit. Atau mungkin diuji dengan kurangnya buah-buahan, kurangnya biji-bijian. Ada duit mau belanja tak ada yang dibeli, dan begitu seterusnya kan. Lah itu pasti akan terjadi kepada setiap kita. 5 perkara ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin. Beruntunglah orang-orang yang sabar itu. Sabar ketika diuji oleh Allah dengan ketakutan, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan, sabar diuji oleh Allah ketika mungkin dengan kematian ataupun dengan sakit badan, atau sabar ketika serba kekurangan. Maka Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang sabar itu.
Ma'asyiral muslimin, sabar ini kekhususan manusia. Sabar ini tidak ada pada binatang, tidak ada pada malaikat. Ingat ya, sabar itu hanya ada pada manusia saja dan jin lah. Dan tidak berlaku kepada binatang. Binatang itu tidak ada yang sabar. Pernah antum lihat binatang sabar? Kasih makan ngantri satu-satu? Nggak ada. Rebutan dia, caplok-caplokan. Yang ada kawannya dihantam dia. Tidak ada. Karena binatang itu hanya syahwat dan syahwat saja. Makanya tidak ada sabar. Malaikat juga tidak ada sabar malaikat. Karena malaikat itu makhluk yang sempurna, tidak ada syahwat malaikat itu. Mereka hanya taat. Sabar gimana? Taat terus. Manusia ini antara syahwat dan taat, makanya sabar. Ketika datang taat, ada godaan syahwat, harus sabarlah. Jadi sabar ini kekhususan kita manusia nih. Tidak ada pada binatang, tidak ada pada para malaikat. Makanya kemudian Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Beruntunglah orang-orang yang sabar itu. Beruntunglah orang-orang yang sabar itu. Karena Nabi SAW ketika mensifati seorang mukmin, kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin itu. Kata Nabi SAW, inna amrahu kullahu khairun. Semua urusannya dianggap baik. In asabathu syarra syakara. Dan kalau ditimpa kebaikan, langsung dia bersyukur, dan itu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa kemalangan, keburukan, musibah, dia berusaha sabar, dan itu juga baik bagi dia. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, kata Rasul. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Ya. Artinya kalau ditimpa musibah tidak sabar, dipertanyakan keimanannya, gitu maksudnya. Kalau diberikan nikmat kok tidak bersyukur, berarti dipertanyakan keimanannya itu. Sebab kesempurnaan iman itu kalau dia bisa bersyukur ketika diberikan nikmat, kalau dia bersabar, bisa bersabar ketika ditimpa musibah. Itulah seorang mukmin. Berarti kan memang berat menjadi seorang mukmin sejati ini, ikhwannya. Karena harus berjalan di antara dua kalimat syukur dan sabar. Dua-duanya berat. Antum dapat harta, bersyukur. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya. Mengeluarkan zakat infak ini ujian dari Allah. Kenapa? Karena terkadang kita lelah letih dari pagi sampai malam mencari uang. Ketika sudah dapat, tiba-tiba kita suruh ngasih kepada orang yang tidak ikut kerja dengan kita. Enggak kenal pun orang itu, kita suruh sumbang pula. Siapa sih enggak kenal dia? Ngasih modal pun tidak, bantu pun tidak. Tiba-tiba kita suruh ngasih uang sama dia. Ini kan ujian namanya. Ujian harta itu. Bersyukur atau tidak? Ataupun sabar. Ini sabar lebih berat lagi kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti apa orang yang sabar itu. Maka Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah gambaran orang sabar. Apabila ditimpa musibah, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang laki-laki ditanya oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Orang ini sudah tua. Hasan Al-Basri mengatakan, kam umruk, berapa umurmu? Dia mengatakan sittina sanatan, usiaku sudah 60 tahun. Kata Imam Hasan Al-Basri, oh kalau gitu engkau sudah berjalan jauh dan sudah dekat dengan Allah, katanya. Maka orang ini mengatakan, apa maksudnya? Ya karena kamu sudah tua, berarti kalau seandainya engkau berjalan
dari muda sampai sekarang, ya sudah jauh lah berarti kamu tuh. Sudah dekat Allah, maksudnya dekat dengan kematian begitu. Maka orang ini mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, katanya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Imam, kami semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Al-Basri, tahu enggak kamu makna inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu? Tahu enggak maknanya? Kita sering mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, tahu enggak maknanya? Maka kakek ini mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kalau begitu fassir lana, coba tafsirkan apa makna inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu. Maka Hasan Al-Basri mengatakan maksudnya inna lillah, artinya inna ibadullah, kita ini hamba-hamba Allah. Wa inna ilaihi rajiun, artinya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan. Sudah siap tidak? Kalau kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, itu maknanya kita ini hamba Allah. Ketika dikatakan hamba Allah, artinya harus mengadu kepada Tuannya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan berjumpa dengan Allah. Siap enggak kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka kita bisa lihat orang yang dikatakan sabar itu adalah orang yang suka mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Bahwa semua tidak lepas daripada musibah ini yang kita lalui sehari-hari kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya kita hidup ini tidak lepas dari takdir. Dan ini salah satu yang bisa meringankan kita dalam musibah, ikhwan. Saya, Anda atau siapapun kalau terkena musibah, kemudian keyakinan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu kuat, maka insyaallah musibah yang berat itu jadi ringan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu putus asa dari apa-apa yang luput kepada kalian, dan agar kalian tidak terlampau senang apabila datang sesuatu dari Allah kepada kalian. Kalau kita percaya dengan takdir, ikhwan, kalau seandainya ada yang luput bagi kita, kita tidak terlalu sedih. Satu hari kita cari nafkah, jualan es umpamanya kan, hujan pula. Jual air, turun air. Gimana caranya tuh? Ya. Akhirnya mulai dari rumah sampai pulang ke rumah tak ada orang beli. Itu namanya luput kan. Tujuan kita ingin dapat duit, satu hari tak dapat duit. Tapi karena dia sudah yakin dengan takdir, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar tidak terlalu sedih dari apa yang luput bagi kamu. Kenapa? Karena semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sana. Memang hari ini tak dapat rezeki, mungkin besok dapat. Tenanglah hati kita kan, enggak gerutu saja kan. Hujan itu tidak bisa kita menghentikan dengan celaan. Dicela pun tetap turun hujan itu. Percuma mencela hujan. Mencela hujan itu sama dengan mencela matahari. Dicela pun tetap terbit besoknya. Kalau kita dicela sembunyilah, enggak terbit-terbit kan itu ya. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu senang kalau seandainya Allah memberikan nikmat kepada kalian. Toh juga nikmat itu datang dari Allah. Kalau hari ini saya usaha biasanya dapat 100.000, sekali dapat 1 juta satu hari itu tidak terlalu senang juga. Kenapa? Memang 1 juta hari ini yang saya dapat sudah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan sebelum menciptakan kita. Kan tenang hatinya kan.
Ya, jadi semua kan sudah ditakdirkan Allah. Nah, itulah makanya kalau antum terkena musibah, tanamkan takdir bahwa semua tidak lepas dari qada wa qada, al-qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Al-Ikrimah ketika memberikan catatan dalam surah Al-Hadid 23, apa kata dia? Laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan. Tidak ada satupun manusia kecuali pasti pernah senang, pasti pernah susah. Dan dua perkara ini pasti akan lewat kepada kita. Kadang kita senang, kadang kita susah. Itu pasti, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah manusia kecuali pasti yafrah, bahagia, wa yahzan, pasti sedih. Walakin akan tetapi, ij'alul faraha syukran wal hazana sabran. Jadikan saat bahagia kalian syukur dan saat sedih kalian sabar, kata beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa manfaatnya kalau kita sabar? Manfaat di dunia jelas, manfaat di akhirat juga jelas. Adapun manfaat di dunia, Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ahjurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku dan gantikan musibah ini dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Kata Rasul, kecuali pasti Allah akan ganti musibah itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ya, betapa banyak orang-orang yang di PHK. Saat di PHK kayaknya perang dunia ketiga, stres kayak kiamat. Makan apa saya, kerja apa saya, siapa yang harus kasih makan istri anak saya. Setelah lewat 1 tahun dari PHK itu, Allah takdirkan dia jadi pengusaha kecil-kecilan. Akhirnya lebih banyak gajinya dibandingkan ketika dia jadi buruh, karena sudah jadi pedagang dia. Siapa yang tahu kehidupan dia lebih baik dibandingkan sebelumnya, coba? Dan itu banyak kan. Ada orang yang keluar bank karena tahu itu bank ribawiyah, konvensional, bank riba. Ketika mau keluar berat kali rasanya, terpikir dia makan apa terus. Keluarga saya dikasih makan apa, rumah saya siapa yang bayar kontrakannya, dan begitu seterusnya. Akhirnya lillahi ta'ala dia keluar. Dia yakin dengan sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Akhirnya jadi pengusaha dia. Dulunya mantan pegawai bank. Banyak yang seperti itu. Siapa yang tahu? Semua kan skenario Allah, ya kawan. Boleh jadi ketika kita di PHK di sebuah perusahaan, mungkin ini sudah skenario Allah. Allah sedang membuat skenario bahwa kita akan diberikan hal yang jauh lebih baik, syaratnya keluar dari perusahaan itu. Siapa yang tahu? Kan tidak tahu kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang dianggap antum jelek itu baik pula di sisi Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini kecuali Allah akan ganti. Ini di dunia, di akhirat jelas. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu balasan mereka di akhirat tanpa batas. Di dunia Allah ganti yang lebih baik, di akhirat Allah berikan balasan yang jauh lebih besar yang dia tidak menyangkanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah tutup ayatnya
ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lihat bagaimana kalau orang bisa sabar dari musibah itu, Allah berikan 3 perkara yang luar biasa. Pertama, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Apa makna salawat dari Allah? Makna salawat dari Allah, kita akan mendapatkan 1, pujian dari Allah, 2, kasih sayang dari Allah, 3, ampunan dari Allah. 3 perkara kita akan dapat. Pertama, pujian, kelembutan dan ampunan. Itu namanya salawatu min rabbihim. Kemudian yang kedua, warahmah. Kita akan mendapatkan rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila Allah sudah sayang dengan kita, ikhwan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin tidak, kecuali pasti menjaga kita. Karena enggak mungkin hamba yang disayang kemudian dicelakakan, baik di dunia atau di akhirat, kan gitu. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan dapat hidayah. Maksudnya hidayah ilal jannah was thawab. Mereka akan mendapatkan hidayah menuju sorga dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, inilah keutamaan orang sabar, ya, mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu menghadapi musibah memang berat. Kadang-kadang saya ngomongkan teori saja. Kalau saya kena musibah pun kelimpungan juga, kan gitu. Kan gitu. Memang berat, ikhwan. Musibah itu kan macam-macam, ya. Musibah itu macam-macam. Tetapi para ulama memberikan arahan. Ya, ini maksudnya untuk meringankan macam mana caranya kalau saya ditimpa musibah itu biar agak ringan lah, walaupun musibah itu tak hilang 100%. Ini minimalnya ngurangi lah. Musibahnya tidak hilang, tapi hati kita ini tenang gitu. Gimana caranya? Nah, disinilah ada 15 cara, sebutkan para ulama. Kita sebutkan secara ringkas karena waktu juga. Yang pertama, hadapi musibah itu bil ilmi, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Sebab musibah itu kan ada jalannya. Kalau menghadapi musibah otak buntu, tidak tahu jalan, stres kita dibuatnya. Tapi kalau musibah itu kita tahu cara penyelesaiannya karena punya pengetahuan, maka minimalnya sedikit terurailah. Oh, bisalah, nanti coba begini, coba begitu. Ya, namanya musibah. Coba nanti kita cari caranya. Ketika